Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Alhamdulillah, menang dan dapatkan 3 poin pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 antara Indonesia versus China. Baru saja usai dan skor bisa dilihat di thumbnail di video ini dan semoga hasil ini bisa jadi pelajaran dan kebangkitan. Kedua tim suasana Stadion Gelora Bung Karno malam ini benar-benar menyala. Baru saja pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan China berakhir. Pertandingan yang penuh gengsi dan syarat makna ini menjadi bukti betapa kerasnya perjuangan kedua tim untuk merebut satu tempat menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Meski hasil akhir pertandingan bisa dilihat langsung melalui tayangan ulang di platform resmi seperti video.com atau di thumbnail. Pada video ini, atmosfer pertandingan sudah cukup memberi gambaran bahwa laga ini tak hanya soal skor semata. Ini tentang harga diri, strategi, dan semangat pantang menyerah dari dua negara besar Asia. Timnas Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah memang membawa modal besar, bukan hanya dari sisi dukungan supporter fanatik yang memenuhi tribun GBK, tetapi juga dari performa apik pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nama-nama seperti Joey Pelupesi, Tom Hay, Jay Idzes, hingga Ole Romeni menjadi sorotan tersendiri karena kontribusinya yang solid dalam berbagai lini. Pelatih Patrick Kluivert tampaknya tidak mengubah pakem formasinya secara drastis. Ia tetap mengandalkan filosofi total football dengan tekanan tinggi sejak awal pertandingan, meski tetap menjaga keseimbangan agar tidak kelelahan lebih awal mengingat kondisi cuaca Jakarta yang panas dan lembab. Lini tengah menjadi area krusial seperti yang telah diprediksi sebelumnya, dan Pelupesi lagi-lagi tampil konsisten sebagai jangkar permainan. Keberadaannya membuat Tom Hay lebih leluasa berkreasi dalam membangun serangan. Pertahanan Indonesia yang diisi nama-nama seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Mes Hilgers juga bekerja ekstra keras dalam menahan serangan balik cepat dari tim China yang mengandalkan umpan-umpan panjang dan transisi cepat. Terlebih, China dikenal memiliki disiplin taktik yang baik dalam mengeksekusi skema direct play. Lini depan Garuda juga tampil menjanjikan. Duet Ricky Kambuaya dan Egy Maulana mencoba membuka ruang dan menciptakan peluang bagi Ole Romeni yang diplot sebagai penyerang tengah dengan insting mencetak gol dari jarak dekat. Kecepatan Yakob Sayuri dan ketenangan Calvin Verdonk di sisi sayap memperkaya variasi serangan Indonesia. Di sisi lain, China juga menunjukkan kelasnya sebagai lawan tangguh. Mereka tidak mudah menyerah dan tetap disiplin dalam menjaga formasi, terutama saat Indonesia mencoba menekan dari sisi sayap. Pertarungan di lini tengah menjadi sengit, seringkali membuat bola berputar di area tersebut cukup lama sebelum berhasil dibawa ke sepertiga akhir lapangan. Meski pertandingan ini sangat menentukan, suasana sportivitas tetap terasa. Para pemain kedua tim saling berjabat tangan di akhir laga, menandakan bahwa di balik rivalitas sengit, masih ada semangat persahabatan dan profesionalisme dalam sepak bola. Laga malam ini jelas akan menjadi bahan evaluasi penting bagi kedua tim. Bagi Timnas Indonesia, pertandingan ini adalah ajang pembuktian bahwa mereka sudah pantas berada di level kompetitif Asia. Sementara bagi China, ini adalah cermin untuk melihat seberapa efektif taktik mereka dalam menghadapi tim yang agresif dan solid seperti Indonesia. Apapun hasil akhirnya, semoga pertandingan ini bermanfaat bagi perkembangan sepak bola kedua negara. Baik Indonesia maupun China masih punya perjalanan panjang di sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan bagi para pencinta sepak bola tanah air, laga ini tentu menjadi suguhan yang penuh emosi, semangat, dan harapan.
Presiden Prabowo tiba di GBK kenakan jaket Garuda, nomor 08 untuk dukung langsung timnas Indonesia lawan Cina, suasana Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis malam, 5 Juni 2025. Semakin semarak ketika Presiden Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan PSSI, Prabowo Subianto, tiba untuk memberikan dukungan langsung kepada tim nasional Indonesia. Kehadiran orang nomor satu di negeri ini menjadi penegas betapa pentingnya laga kontra China dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Presiden Prabowo terlihat tiba sekitar pukul 20.20 WIB dengan pengawalan ketat namun tetap ramah menyapa masyarakat. Ia mengenakan jaket hitam bergaya sporty dengan lambang burung Garuda di dada serta angka 08 yang mencolok di bagian lengan, menciptakan simbol kekuatan dan dukungan penuh bagi skuad Garuda. Penampilan tersebut sontak menarik perhatian para penonton dan awak media yang memadati area VIP stadion. Setibanya di lokasi, Prabowo disambut langsung oleh Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tampak pula sejumlah tokoh penting dalam Kabinet Merah Putih, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Kebersamaan mereka dalam menyaksikan pertandingan ini menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap kemajuan sepak bola nasional. Kehadiran Presiden Prabowo malam ini bukan sekadar simbolis. Ia dikenal sebagai figur yang memiliki kedekatan emosional dengan dunia olahraga, khususnya sepak bola. Penunjukannya sebagai Dewan Kehormatan PSSI bukan tanpa alasan. Prabowo dinilai mampu memberikan dorongan strategis dan moral bagi kemajuan timnas, baik di level kebijakan maupun semangat nasionalisme. Pertandingan malam ini sendiri memegang arti krusial bagi timnas Indonesia. Menghadapi Cina dalam laga ke-9 Grup C, Indonesia datang dengan modal 9 poin dari 8 pertandingan dan berada di peringkat keempat klasemen sementara. Kemenangan atas Cina akan membuka peluang besar untuk melaju ke babak keempat kualifikasi. Tahap yang semakin mendekatkan mimpi Garuda tampil di Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal angka dan klasemen, pertandingan ini juga menjadi arena pembuktian. Pada pertemuan pertama yang berlangsung di Qingdao, Oktober tahun lalu, Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dengan skor tipis 1-2. Kekalahan tersebut menyakitkan karena datang dari skema serangan balik cepat yang berhasil menembus pertahanan Garuda. Kini, bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri, tim besutan Patrick Kluivert datang dengan kekuatan penuh dan semangat membara. Laga ini juga terasa spesial karena atmosfer di dalam stadion terasa sangat hidup. Dukungan supporter bergemuruh sejak awal, menyanyikan lagu-lagu nasional dan yel-yel penyemangat. Dengan kehadiran Presiden di tribun kehormatan, suasana makin membara, seolah energi dari tribun mengalir langsung ke para pemain di lapangan. Malam ini, timnas Indonesia bukan hanya bermain untuk 3 poin, tetapi juga untuk kebanggaan bangsa. Dan kehadiran Presiden Prabowo Subianto, lengkap dengan jaket Garudanya, menjadi bukti bahwa perjuangan Garuda di pentas internasional tak berjalan sendiri. Mereka didukung, disaksikan, dan dipercaya oleh seluruh negeri. Hasil akhir pertandingan bisa Anda saksikan langsung di tayangan ulang melalui platform resmi seperti video. Namun yang pasti, laga ini telah meninggalkan kesan mendalam dan menjadi catatan penting dalam perjalanan timnas menuju impian besar. Piala Dunia 2026. Wow!
Timnas Cina dengan tekad membara dan misi hidup mati siap tempur di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka datang bukan untuk jalan-jalan. Mereka datang untuk menang. Bahkan pelatih mereka, Branko Ivankovic, dengan penuh percaya diri menyatakan, lawan Brasil pun saya tetap optimistis. Apa yang membuat China begitu berani? Apa strategi mereka? Dan bagaimana peluang timnas Indonesia di duel hidup mati ini? Kita akan bahas semuanya hanya di channel ini. Hari Selasa pagi, 3 Juni 2025, Bandara Soekarno-Hatta menyambut tamu penting dari Asia Timur, skuad timnas Cina. Di bawah komando pelatih kawakan asal Kroasia, Branko Ivankovic, mereka datang membawa beban besar dan harapan terakhir. Cina memanggil 27 pemain terbaiknya, semua siap tempur untuk 2 laga pamungkas di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi perhatian mereka jelas tertuju ke 1 laga terlebih dahulu. Duel lawan timnas Indonesia di GBK, Kamis malam, 5 Juni 2025. Buat Cina, laga ini ibarat final. Kalah, mereka pulang. Menang, masih ada harapan menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Maka jangan heran kalau mereka datang dengan mental siap tempur. Branko Ivankovic bukan pelatih biasa. Dia sudah malang melintang di dunia sepak bola Asia. Pernah membawa Iran ke Piala Dunia, dan sekarang diberi mandat menyelamatkan timnas Cina dari kegagalan. Dalam konferensi pers setibanya di Jakarta, Branko langsung menegaskan misi timnya, menang. Tak peduli siapa lawannya. Bahkan ketika ditanya apakah dirinya gentar menghadapi Indonesia di kandang sendiri, dia menjawab dengan enteng namun penuh keyakinan, lawan Brasil pun saya tetap optimistis. Sebuah pernyataan yang bisa bikin darah para pemain timnas Indonesia mendidih, tapi juga sekaligus jadi sinyal bahwa Cina tidak akan main-main. Kalau kita kilas balik ke pertemuan pertama, Cina sukses menumbangkan timnas Indonesia dengan skor 2-1. Itu jadi satu-satunya kemenangan mereka setelah 3 kekalahan sebelumnya. Artinya mereka tahu cara mengalahkan Indonesia, tapi tentu saja kali ini situasinya berbeda. Indonesia bermain di rumah sendiri, di hadapan 70.000 supporter yang sudah memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiket sudah sold out. Suara Garuda bakal bergema lebih kencang dari biasanya. Dan jangan lupa, performa timnas Indonesia sekarang sedang on fire. Mereka tidak hanya tampil percaya diri, tapi juga semakin solid dari lini belakang hingga depan. Bagi skuad asuhan Shin Tae-yong, kemenangan atas Cina bukan hanya tentang poin, tapi soal harga diri. Ini bukan hanya pertandingan, ini soal membuktikan bahwa Indonesia sudah bangkit dan tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dengan kekuatan penuh dan semangat pantang menyerah, Garuda bersiap membalas kekalahan di pertemuan sebelumnya. Apalagi mereka tahu menang lawan Cina berarti membuka pintu lebar menuju babak berikutnya. Dan dengan dukungan 70.000 supporter di GBK, siapapun akan merasa seperti melawan 12 pemain di lapangan. Kalau kita bicara soal kepercayaan diri Cina, itu datang dari mentalitas pelatih dan pengalaman mereka bermain di level atas. Branko Ivankovic tahu bagaimana membentuk tim dengan mental baja. Dia tahu tekanan seperti ini bukan hal baru. Tim Cina juga tidak bisa diremehkan begitu saja. Meski performa mereka di awal kualifikasi sempat mengecewakan, mereka punya kualitas individu dan kekompakan yang bisa menjadi senjata berbahaya. Kita bicara tentang tim yang secara infrastruktur dan investasi sudah masuk level dunia. Tapi sekali lagi, sepak bola bukan tentang nama besar. Ini tentang siapa yang punya nyali lebih besar di lapangan. Jelang pertandingan, suasana di Jakarta benar-benar terasa panas. Tiket sudah habis, GBK akan jadi lautan merah putih. Dan satu hal yang pasti, atmosfer malam itu akan jadi salah satu yang paling mengguncang di kualifikasi zona Asia. Cina datang dengan penuh tekanan. Indonesia datang dengan dukungan rakyatnya. Pertanyaannya sekarang,
siapa yang lebih siap secara mental. Kalau kita bicara prediksi, ini akan jadi laga yang ketat. Cina pasti tampil menyerang sejak menit awal. Mereka butuh kemenangan. Tapi Indonesia punya senjata rahasia, semangat juang, kerja sama tim, dan dukungan publik yang luar biasa untuk meredam tekanan. Dan para pemain timnas, dari Marcelino hingga Pratama Arhan, pasti ingin memberikan kemenangan di kandang sendiri. Apakah ini akan jadi malam bersejarah bagi timnas Indonesia, ataukah Cina akan memaksakan hasil mengejutkan? Kita tunggu saja. Satu hal yang pasti, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah pertarungan harga diri, semangat bangsa, dan perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Cina datang dengan misi wajib menang, Indonesia berdiri tegak di kandangnya sendiri. Dan kita semua tahu, di GBK, siapapun lawannya, Garuda akan terbang tinggi. Jangan lupa tulis prediksi kamu di kolom komentar. Siapa yang akan menang dan siapa pencetak golnya. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia dan dunia sepak bola. Dan ingat, kita semua adalah bagian dari Garuda. Timnas Cina datang ke Jakarta dengan kekuatan penuh. Tapi tahukah kamu, dari 25 pemain yang mereka bawa, tidak ada satu pun yang bermain di luar negeri. Sementara timnas Indonesia justru sebaliknya. Mayoritas penggawa Garuda justru merumput di berbagai penjuru dunia, dari Inggris, Belanda, Italia, sampai Amerika. Lalu, apa artinya ini? Apakah pemain lokal lebih kuat dari pemain luar? Apakah Cina salah strategi? Atau justru mereka punya filosofi berbeda? Kita bahas semuanya sekarang, tuntas, sampai akhir. Laga timnas Indonesia melawan Cina di matchday 9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi salah satu laga paling menentukan. Digelar Kamis malam, 5 Juni 2025 di GBK, pertandingan ini bukan cuma soal 3 poin, tapi soal peluang bertahan hidup di babak kualifikasi. Timnas Indonesia sedang dalam performa stabil dan jadi kejutan di grup C. Sementara Cina justru berada di posisi paling bawah, hanya mengoleksi 6 poin. Tapi jangan salah, mereka belum habis. Masih ada peluang lolos ke putaran keempat kalau mereka menang di Jakarta. Dan untuk itu, Cina tidak main-main. Mereka sudah mulai pemusatan latihan sejak 24 Mei. Tapi yang bikin heboh adalah seluruh pemainnya berasal dari klub lokal di Chinese Super League. Jangan salah sangka, meski full lokal, pemain Cina yang datang ke Indonesia bukan pemain sembarangan. Ada nama-nama kawakan seperti Wang Dalei, sang kiper sekaligus kapten tim. Pengalamannya menjaga gawang sudah tidak perlu diragukan lagi. Lalu ada Zhang Yuning yang mencetak gol ke gawang Indonesia di pertemuan pertama. Dia kembali dipercaya mengisi lini depan, ditemani pemain langganan seperti Wei Shihao, Li Lei, Wang Shangyuan, dan Zhu Chenjie. 3 pemain naturalisasi juga ikut, Serginho, gelandang serba bisa, Jiang Guangtai, bek tangguh yang sebelumnya bermain di Inggris, dan 1 nama baru, Yang Mingyang, mantan pemain timnas junior Swiss yang siap mencatat debut di tim senior Cina. Ada pula talenta muda menjanjikan seperti Wang Yudong dan Liu Chengyu. Keduanya masih 18 tahun. Jadi, meski semua main di liga lokal, kualitas mereka jelas tidak bisa dianggap enteng. Sementara itu, timnas Indonesia tampil dengan kekuatan yang nyaris 180 derajat berbeda.
Dari 30 pemain yang dibawa pelatih Patrick Kluivert, hanya 10 pemain yang bermain di BRI Liga 1. Sisanya, total 20 pemain bermain di luar negeri. Mereka tersebar di berbagai kompetisi, Liga Belanda, Inggris, Italia, Belgia, Denmark, bahkan Amerika Serikat dan Thailand. Sebut saja nama-nama seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Jay Idzes, Nathan Joe Aon, dan Tom Hai. Bahkan jika kita menghitung Ramadan Sananta yang kini membela klub Brunei, DPMM FC, maka jumlah pemain abroad timnas Indonesia menjadi 21 dari 30 pemain. Dengan kata lain, timnas Indonesia adalah tim dengan pemain paling internasional di Asia Tenggara saat ini. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola nasional. Nah, ini menarik. Cina memilih mengandalkan pemain lokal. Indonesia mengandalkan pemain diaspora. Lalu, mana yang lebih baik? Cina tampaknya percaya bahwa pemain yang bermain di liga domestik lebih terkontrol, lebih mudah dipantau, dan bisa bermain lebih padu karena sering bertemu. Tapi di sisi lain, kualitas liga lokal mereka cukup tinggi dengan infrastruktur dan finansial yang kuat. Sementara Indonesia memilih memaksimalkan potensi diaspora. Mereka mungkin jarang berkumpul lama, tapi pengalaman bermain di liga top Eropa membuat kualitas individu mereka sangat tinggi. Ditambah gaya bermain mereka lebih modern dan cepat. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi soal dua filosofi sepak bola yang sangat berbeda. Dan pertandingan nanti akan membuktikan mana yang lebih efektif di atas lapangan. Satu hal yang tidak bisa dibeli Cina dengan uang sekalipun adalah atmosfer GBK. Sebanyak 70.000 tiket sudah habis terjual. Stadion akan menjadi lautan merah putih. Dan kita semua tahu, bermain di GBK bukanlah hal yang mudah, bahkan untuk tim besar sekalipun. Timnas Indonesia punya semangat, dukungan, dan motivasi ekstra. Tapi ingat, China datang dengan misi hidup mati. Mereka akan tampil all out. Tidak ada yang akan disisakan di lapangan. Pertanyaannya sekarang, apakah China dengan kekuatan lokalnya bisa membungkam Indonesia yang bertabur pemain diaspora? Apakah mereka cukup solid untuk membendung lini tengah Tom Hai dan Marcelino? Bisakah pertahanan mereka menahan pergerakan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen? Dan mampukah mereka mencetak gol melewati duet Jay Idzes dan Justin Hubner? Kita akan melihat duel menarik antara organisasi kolektif Cina melawan kreativitas internasional Indonesia. Banyak yang memprediksi laga ini akan berlangsung sengit. Tapi jika kita melihat dari tren permainan, kualitas individu, dan dukungan publik, Indonesia sedikit lebih unggul. Tapi waspada, karena Cina bisa tampil menekan dan tanpa beban. Apapun hasilnya nanti, laga ini akan menjadi cerminan dua pendekatan berbeda dalam membangun tim nasional. Dan siapapun yang menang, kita semua patut bangga karena Asia kini punya warna dan filosofi yang makin beragam. Cina datang dengan seluruh kekuatan lokalnya. Indonesia tampil dengan kekuatan globalnya. Dua kekuatan, dua budaya, satu tujuan, menuju Piala Dunia 2026. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus pulang lebih awal? Kita tunggu jawabannya di GBK. Jangan lupa tulis prediksi kamu di kolom komentar. Siapa yang bakal mencetak gol pertama? Siapa pemain terbaik di laga nanti? Dan kamu tim lokal atau tim diaspora? Like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi karena kita akan terus bahas seru-seruan seputar Timnas Indonesia dan tetap semangat dukung Garuda. Mengejutkan, Elkan Begot
Bek jangkung andalan timnas Indonesia resmi dilarang AFC memperkuat skuad merah putih. Bukan karena konflik, bukan juga karena cedera, tapi karena peraturan. Ya, kamu nggak salah dengar. Bukan karena performa buruk, bukan juga karena masalah internal. Kita akan bahas tuntas kenapa Elkan Baggott tidak bisa tampil, kontroversi yang menyelimuti hubungannya dengan timnas, serta siapa saja calon penggantinya di bawah komando pelatih anyar, Gerald van den Berg. Simak faktanya hingga selesai. Nama Elkan Baggott tentu sudah tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola Indonesia. Bek tengah berdarah Indonesia-Inggris ini pernah menjadi andalan pertahanan skuad Garuda, terutama saat tampil memukau di berbagai turnamen internasional, termasuk Piala Asia 2023 lalu. Dengan tinggi badan menjulang dan postur fisik yang ideal, Baggott jadi tembok kokoh di lini belakang. Tapi sejak awal 2024, tepatnya setelah Piala Asia, Elkan mulai jarang terlihat mengenakan seragam merah putih. Spekulasi mulai beredar ketika Elkan tidak dipanggil untuk playoff Intercontinental Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea pada Mei lalu. Rumor mengatakan terjadi ketegangan antara Elkan dan pelatih Shin Tae-yong. Tapi belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi hal ini. Selain itu, Elkan juga dilaporkan mengalami cedera serius di paruh pertama musim 2024 sampai 2025 saat membela klubnya, Blackpool. Baru pada bulan Desember, ia kembali bermain reguler. Menjelang FIFA Matchday Maret 2025, Elkan menolak panggilan timnas dengan alasan ingin fokus memulihkan performa bersama klub. Hingga akhirnya saat timnas Indonesia menghadapi China dan Jepang beberapa waktu lalu, Elkan masih absen. Banyak supporter bertanya-tanya, kalau Elkan sudah sembuh dan usianya masih 22 tahun, kenapa dia tidak ikut di kualifikasi Piala Asia U23? Jawabannya ternyata sederhana tapi mengejutkan. Dia tidak lolos syarat umur. Menurut pasal 22,1,3 regulasi AFC, hanya pemain yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2003 yang boleh bermain di ajang U23. Nah, Elkan Baggott lahir pada 23 Oktober 2002. Jadi meskipun usianya masih tergolong muda, dia tidak masuk kriteria. Ini tentu menjadi kehilangan besar bagi timnas, karena pengalaman dan kualitas Elkan jelas sangat dibutuhkan. Tapi, kabar baiknya, Indonesia masih punya stok bek tengah muda yang potensial. Pelatih baru timnas U33, Gerald van den Berg, kini punya tugas besar membentuk lini belakang Garuda muda tanpa Elkan Baggott. Siapa saja kandidat kuatnya? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, ada Justin Hubner. Pemain keturunan Belanda ini sudah jadi langganan timnas sejak Piala Asia U23 2024. Usianya masih 21 tahun, dan dia punya pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Lalu ada Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta. Pemain ini sudah merasakan atmosfer timnas senior dan lahir 21 Juni 2003, jadi masih eligible. Ferrari dikenal punya jiwa kepemimpinan dan sering jadi kapten di kelompok umur. Nama lain yang menarik adalah Dion Marks, pemain muda dari klub Top Os di kasta kedua Liga Belanda. Meski baru 19 tahun, dia menunjukkan kualitas permainan yang dewasa dan bisa jadi investasi jangka panjang. Masih ada juga 3 pemain yang naik dari timnas U20, Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, dan Alvarezi Buffon. Mereka dinilai siap naik level dan memberi opsi bagi Van den Berg. Dan jangan lupakan Kakang Rudianto dari Persib Bandung. Pemain kelahiran 2003 ini sedang naik daun. Bahkan baru-baru ini, Kakang sukses mencuri perhatian saat bertanding melawan Manchester United bersama ASEAN All-Stars. Ia mampu menjaga Alejandro Garnacho dengan sangat baik. Kehadiran Gerald van den Berg sebagai pelatih baru membawa angin segar. Sebagai legenda sepak bola Belanda, ia diharapkan bisa membawa disiplin, teknik, dan gaya main modern ke timnas U33. Meskipun Elkan Baggott tak bisa ikut, bukan berarti harapan kita pupus. Justru ini jadi momen penting untuk regenerasi.
Vandenberg punya banyak opsi pemain muda yang lapar pengalaman dan siap membuktikan diri di Piala AFF U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Supporter Indonesia juga diharapkan tetap solid mendukung, karena membangun tim nasional yang kuat butuh proses, konsistensi, dan tentu saja dukungan dari kita semua. Jadi itulah penjelasan lengkap kenapa Elkan Baggett tak bisa memperkuat timnas U23 Indonesia. Bukan karena konflik, bukan karena cedera, tapi karena aturan usia dari AFC. Kini saatnya kita menatap masa depan bersama talenta muda lainnya. Masih banyak bintang baru yang siap bersinar. Apakah kalian optimis dengan skuad muda pilihan Vandenberg? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten sepak bola Indonesia lainnya, dan tetap dukung Garuda.